Salam anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 1. Nah, sebelum beraktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu. Duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan juga guru kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami akan belajar, Tuhan pimpinlah kami agar kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini berjudul Aku Ciptaan yang Mulia. Dengan tujuan belajar ada 4, yaitu yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, menyadari dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan ciptaan Tuhan. Yang keempat, hidup sebagai makhluk mulia yang beribadah kepada Tuhan. Itu saja, sangat mudah ya. Oke, anak-anak, siap belajar ya. Anak-anak, Alkitab ya, firman Tuhan itu atau kitab sucinya umat Tuhan seperti kita menjelaskan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dulu itu belum ada apa-apa, semuanya belum ada. Lalu Tuhan yang menciptakannya. Nah, Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan berfirman atau dengan berkata-kata. Ya, karena Tuhan Maha Kuasa, dengan berbicara saja semuanya menjadi ada. Ya. Nah, ini hari-hari penciptaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi selama 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Ayo kita pelajari ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Terang itu juga ada menciptakan waktu. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Kalau terang itu ada terang, ada gelap. Nah, juga ada bumi dan juga ruang angkasa. Ya, itu hari pertama. Kemudian hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Nah, di situ juga ada atmosfer. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, kemudian lautan. Kemudian setelah jadi daratan dan lautan itu, kemudian Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada hari ketiga ini juga Tuhan menciptakan oksigen. Ya, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Dan karena sudah mulai ada oksigen, ada udara, lalu kemudian terciptalah iklim. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda penerang. Nah,
Benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan adalah matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di dalam air seperti udang, ya. Kemudian ada anjing laut, ya. Kemudian ada juga ikan-ikan yang sangat banyak. Kemudian ada binatang di udara seperti burung, kupu-kupu, lalat, dan banyak lagi ya. Nah, pada hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang darat seperti anjing, kucing, itik, dan lain-lain ya. Dan setelah semuanya selesai jadi dengan berkata-kata tadi, ini yang spesial yaitu manusia yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Pada hari ke-7, setelah Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan beristirahat. Tuhan selesai bekerja. Lalu Tuhan melihat bahwa semua ciptaannya itu sungguh amat baik. Ya, kitab Kejadian menjelaskan demikian. Lalu Tuhan memberkati semua ciptaannya. Nah, anak-anak, dari semua ciptaan Tuhan itu, maka manusia adalah makhluk ciptaan yang mulia. Manusia pertama diciptakan Tuhan dari debu tanah, dinamai Adam. Jadi, kalau yang lainnya Tuhan ciptakan dengan berfirman, maka manusia Tuhan ciptakan dengan tangannya. Tuhan mengambil debu tanah, lalu dia membentuk debu tanah itu menyerupai dirinya, lalu dinamai Adam. Nah, sedangkan Hawa Tuhan ciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, anak-anak, waktu pertama Adam diciptakan, dia belum bernafas, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu sehingga manusia bisa hidup. Dan manusia juga dibekali Tuhan dengan akal budi. Lalu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di taman yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Nah, semua ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Namun, manusia itu dikatakan makhluk yang paling mulia. Bukan hewan, bukan matahari, bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi adalah manusia. Mengapa? Nih, karena yang pertama, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan yang sama ya, mirip, serupa dengan Allah. Nah, yang kedua, karena manusia diciptakan dengan sifat-sifat baik dari Tuhan. Ya, tadi kan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka sifat-sifat Allah itu juga ada pada manusia. Allah itu baik, maka manusia juga baik. Allah itu lemah lembut, maka manusia juga punya sifat lemah lembut. Allah itu penyayang, maka manusia juga punya sifat penyayang. Banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain. Nah, itu manusia pertama anak-anak ya. Pada mulanya, pada awalnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan mulia seperti Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan dengan akal budi, dengan pikiran ya. Kemudian yang keempat, manusia diberi kuasa atas semua ciptaan lainnya. Nah, dengan begitu manusia bisa bekerja untuk mensejahterakan dirinya dan juga manusia lainnya. Nah, contohnya ya, selain manusia bisa berbicara, berjalan, makan seperti binatang bisa berbicara, bisa berjalan, bisa makan ya.
Tapi berbicaranya binatang itu hanya menggonggong, itu anjing. Dia hanya menggonggong, bukan berbicara seperti manusia. Burung bisa bersiul, bisa mengeluarkan suara, tetapi bukan berbicara. Kalau berbicara itu seperti manusia ya, ingat. Kalau makan, binatang juga bisa makan. Berjalan juga bisa, tapi tumbuhan tidak bisa berjalan-jalan ya. Nah, manusia bisa menangis, dan hebatnya manusia itu membuat mobil bisa, pesawat, rumah bisa, pelihara tumbuhan, pelihara hewan juga bisa. Kalau hewan tidak bisa kan, hewan tidak bisa buat apa-apa. Dia rumahnya juga sangat sederhana. Nah, itulah anak-anak ya, bahwa manusia itu punya banyak keistimewaannya. Dia bisa melakukan, membuat sesuatu dengan akal budinya. Jadi manusia itu memang mulia. Kesimpulannya anak-anak, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan isinya. Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebagai makhluk mulia, manusia wajib memuliakan Tuhan, ya. Hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup memberikan kesejahteraan bagi sesama. Baik anak-anak, tugas belajarnya untuk mengetahui keberhasilan kalian memahami materi hari ini, kalian kerjakan kegiatan belajar seperti yang ada tertulis di sini ya. Ingat, baca ketentuannya, taati. Oke anak-anak, demikian pelajaran kita. Selamat belajar, tetap semangat dan terus berdoa. Dan juga baca Alkitabnya dan lakukan. Ingat, menjadi pelaku firman itulah yang disukai oleh Tuhan. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi.